Halo semuanya, Wajid di sini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur film yang berjudul Into the Wild. Film yang rilis di tahun 2007 ini bercerita tentang kisah nyata dari seorang remaja yang bernama Christopher Johnson McCandle. Dalam film ini diceritakan, jika Chris adalah seorang remaja yang rela melepaskan kehidupan mapan keluarganya demi hidup sendiri dan menyatu dengan alam liar. Film ini bisa dikatakan menggambarkan bagaimana kebebasan itu sebenarnya. Film ini memiliki dua alur, yaitu maju dan mundur. Tapi secara garis besar saya akan mencoba merangkum alur mundur ke majunya saja agar semua tidak begitu bingung. Oke, penasaran bagaimana akhirnya perjalanan Christopher McCandle berakhir? Mari kita masuk ke videonya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya perjalanan seorang pria yang bernama Christopher Johnson McCandle. Kali itu dia dengan membawa seluruh bawaannya melintas pada sebuah lapangan salju yang begitu tebal. Tujuannya adalah sebuah tempat di Alaska. Dia melewati lembah, sungai yang dingin, hutan, hingga tibalah dia di sebuah bukit. Di atas bukit tersebut terdapat sebuah bis yang sepertinya sudah lama ditinggalkan. Dia pun mendekat dan memeriksa bis tersebut. Setelah memeriksa, akhirnya dia menetapkan bus itu sebagai perhentiannya sementara dan mulai mengemaskannya. Chris selalu mencatat hal-hal baru yang dia temukan ke dalam catatannya. Dia sangat menikmati kebebasan dan kesendiriannya di tempat itu. Diketahui perjalanannya sampai di bis itu hampir memakan waktu 2 tahun lamanya. Tepatnya waktu itu di bulan Mei tahun 1992. Hingga akhirnya film beralih scene ke 2 tahun sebelumnya. Dari sinilah awal mula diceritakannya bagaimana awal perjalanan Chris hingga sampai di tempat tersebut. Mei tahun 1990. Hari itu tepatnya di Universitas Emory, Atlanta. Christopher Johnson McCandle menghadiri acara wisuda di kampusnya. Chris lulus dengan nilai akademik yang cukup membanggakan. Ibunya Billy McCandle dan ayahnya Walt McCandle turut hadir di acara itu. Setelah acara kelulusan selesai, ayah dan ibunya mengadakan makan bersama pada sebuah restoran. Hal itu mereka lakukan untuk merayakan kelulusan Chris. Chris sendiri memiliki adik perempuan yang bernama Karen McCandle. Di sana kedua orang tuanya begitu bangga akan nilai yang dicapai oleh Chris. Dijelaskan jika selama masa kuliahnya, Chris berhasil menabung sekitar $24.000. Lalu kemudian kedua orang tuanya dengan niat baik akan memberikan hadiah kepada Chris, yaitu sebuah mobil baru. Mendengar hal tersebut, Chris bertanya, "Kenapa aku harus punya mobil baru? Mobil lamaku masih bagus," ungkapnya. Di sini dia tampak kesal dengan orang tuanya. Dia menolak dengan tegas. Dia menolak segala apapun yang akan diberikan oleh orang tuanya. Chris sendiri memiliki idealisme yang begitu keras. Dia menemukan pikiran-pikirannya tersebut dari buku yang sering dia baca. Buku karangan seperti Tolstoy, Jack London, dan Thoreau. Malam itu Chris ternyata menyumbangkan seluruh tabungannya pada sebuah yayasan kemanusiaan yang bernama Oxfam. Malam itu juga dia mulai mempersiapkan perbekalan untuk perjalanannya. Ternyata dia akan meninggalkan seluruh kehidupan normalnya demi kehidupan bebas yang selama ini dia impikan. Keesokan harinya, Chris memulai perjalanannya tanpa menginfokan hal tersebut kepada ayah dan ibunya. Menggunakan mobil bekasnya, dia pun memulai perjalanan tersebut. Tetapi sayang, mobilnya harus rusak dikarenakan diterjang banjir saat dia sedang tertidur di jalanan. Dia bahkan melepas plat nomor dan membakar uangnya agar jejaknya tidak ditemukan oleh keluarganya. Kini dia pun mulai berjalan kaki dengan membawa perbekalan seadanya. Chris juga mulai mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp, yang artinya Alexander Petualang Super. Di akhir Juli tahun 1990, keluarganya mulai mengkhawatirkan tidak adanya kabar tentang Chris selama ini. Karena itulah kedua orang tuanya mendatangi apartemen Chris di Atlanta untuk mengetahui keadaan anak mereka. Betapa terkejutnya mereka mendapati berita jika anak mereka telah pergi setelah kelulusan wisuda 2 bulan yang lalu, yaitu bulan Mei 1990. Di sini Karin tampak mengetahui tentang kepergian abangnya tersebut. Dia juga mengetahui jika Chris telah merasa bebas atas rutinitasnya di kampus selama ini. Chris telah bebas dari dunia yang begitu abstrak, perlindungan palsu dari orang tuanya, dan kelebihan materi yang membuat Chris muak. Agustus tahun 1990, tepatnya di California Utara. Di perjalanannya kali itu, dia mendapat tumpangan dari sepasang suami istri yang bernama Jen dan Rainy. Diketahui Jen dan Rainy juga seorang petualang. Hanya mereka bertualang menggunakan van untuk bepergian. Mereka pun membicarakan tentang kehidupan mereka dengan Chris.
Jen pun bertanya kenapa Chris meninggalkan kendaraannya dan membuang semua uangnya. Chris pun berkata menurutnya dia tidak butuh uang. Uang hanya membuat orang berhati-hati. Di sini Jen menasihatinya agar Chris berhati-hati karena semuanya tidak bergantung pada sebuah buku, ungkapnya. Jen juga menanyai Chris bagaimana dengan orang tuanya. Chris mengatakan kedua orang tuanya menjalani hidup di tempat mereka. Jen pun kembali menasihati Chris bersikaplah adil kepada orang tuanya. Jen mengetahui jika Chris adalah anak kesayangan orang tuanya. Lalu Chris pun menjawab dengan mengutip pernyataan Thoreau yang dia kagumi. Lebih dari cinta, uang, keyakinan, ketenaran dan keadilan, berikan aku kebenaran. Begitulah kiranya Chris menjawab pertanyaan Jen. Di malam itu Chris mengingat alasan sebenarnya kenapa dia meninggalkan kehidupan normalnya. Diketahui ayah Chris dulunya bekerja di stasiun luar angkasa Amerika, yaitu NASA. Kemudian ayah dan ibunya membuka perusahaan konsultan. Tetapi saat perusahaan mereka mulai berkembang dan maju, karir dan uang telah membutakan mata mereka. Diketahui juga di acara pertemuan keluarga tersebut, secara diam-diam kedua orang tuanya berniat akan bercerai. Chris dan Karin disuruh untuk memilih kemana mereka harus tinggal. Tetapi perceraian itu akhirnya batal, dan pertengkaran orang tuanya tak pernah berhenti mereka saksikan. Hal itu akhirnya membuat Chris berpikir jika kedua orang tuanya penuh kemunafikan di hidup mereka, dan Chris tidak ingin hal itu terjadi di dirinya. Setelah beberapa hari menghabisi hari dengan Jen dan Rainy, Chris meninggalkan mereka berdua tanpa berpamitan. Hal itu pun membuat Jen sedih karena Chris mengingatkan akan masa lalu dirinya. Dan Chris pun melanjutkan kembali pertualangannya. Berbagai tempat telah dia lewati, mandi di tempat manapun yang dia sukai. Di awal September tahun 1990, kedua orang tuanya mendapat informasi dari kepolisian jika mobil Chris telah ditemukan. Mereka pun mulai sadar jika Chris tidak berniat kembali melihat keadaan mobil yang dia tinggalkan begitu saja. 10 September tahun 1990, Eastern, Dakota Selatan. Di kala itu Chris bekerja di sebuah perladangan. Dia bekerja untuk Wayne, pemilik usaha perladangan tersebut. Di pemberhentiannya kali ini, Chris begitu dekat dengan Wayne. Di tempat tersebut, Chris merasa itu adalah rumah keduanya. Malam itu dia bertanya kepada Wayne, di mana dia bisa mendapatkan buku tentang bertahan hidup di alam liar. Wayne berkata jika Kevin sahabatnya bisa mengajarkan semua itu. Lalu Wayne pun bertanya balik, kenapa Chris mau tahu tentang hal-hal tersebut. Lalu Chris pun menjawab jika dia ingin ke hutan di Alaska. Dia ingin hidup sendirian di sana, menyatu dengan alam, ungkapnya, tanpa sentuhan sistem modernisasi yang ada. Aku begitu ingin hidup di alam liar, keluar dari kehidupan peradaban yang gila ini. Lalu Chris pun menambahkan, mungkin saat dia kembali pulang, dia bisa membuat buku tentang pertualangannya. Chris juga menjelaskan jika dirinya tidak mengerti akan manusia yang selalu berperilaku buruk terhadap sesamanya. Semua hal yang menurutnya tak masuk akal seperti kontrol dunia, politik, orang tua dan para hipokrit, politisi dan penjahat membuat dirinya semakin muak. Di sisi lain, orang tua Chris yang khawatir mulai melapor polisi untuk melacak di mana anaknya itu berada sekarang. Dan akhirnya Kevin mengajarkan Chris bagaimana cara agar bisa bertahan hidup di alam liar. Bisa disimpulkan Chris memulai perjalanannya ini dengan pengetahuan yang sangat minim. Hingga suatu hari, bosnya Wayne tiba-tiba ditangkap oleh FBI. Usut punya usut, Wayne ternyata memiliki usaha lain. Dirinya bisa membuat TV satelit diakses secara gratis saat itu. Karena ulahnya tersebut, Wayne pun harus mendekam di jeruji besi. Dengan ditangkapnya Wayne, membuat Chris harus melanjutkan perjalanannya kembali. Kita pun diceritakan kembali tentang bagaimana kedua orang tua Chris dulu bertemu. Dijelaskan jika dulu ibunya adalah simpanan ayahnya. Ayahnya sendiri sudah memiliki istri yang sah dari pernikahan pertamanya. Akibat ulah kedua orang tuanya tersebut menjadikan Chris dan adiknya tidak lebih dari anak haram. Chris sangat tidak bisa menerima pernikahan kedua orang tuanya yang curang dan penyangkalan ayahnya akan dirinya. Kenyataan pahit inilah yang semakin membuat hubungan Chris dengan kedua orang tuanya tidak begitu harmonis dan menjadikan Chris memiliki idealisme yang begitu mempengaruhi hidupnya. Singkat cerita, perjalanannya kini tiba di sebuah pos polisi. Tujuannya ke sana untuk menanyakan izin berkayak di sebuah sungai. Dan betapa terkejutnya dia, Chris harus memiliki izin hanya untuk berkayak di sungai. Bahkan bukan waktu yang sebentar, butuh 12 tahun untuk bisa membuat izin tersebut. Dengan jiwanya yang bebas, dia tidak mempedulikan peraturan itu. Entah bagaimana caranya dia mendapatkan kayak. Secara diam-diam dirinya mulai berkayak di sungai tersebut. Pertualangannya kali ini sangatlah ekstrim.
Dia mengarungi jeram sungai yang begitu ganas. Dia tampak begitu menikmati terpacu adrenalinnya tersebut. Hingga akhirnya dia bertemu dengan petualang lainnya, Mats dan Sonja, petualang yang berasal dari Copenhagen, Jerman. Mereka sangat mengagumi keberanian Chris yang mengarungi jeram sungai yang begitu ekstrim. Aksi gila Chris tersebut membuat Mats segera ingin mentraktir Chris makanan. Tetapi pertemuan mereka tidak memakan waktu yang lama, dikarenakan Chris harus segera pergi karena patroli polisi sungai menyadari akan aksinya mengarungi jeram yang tanpa izin. Setelah berhasil meloloskan diri dari polisi, kini Chris melanjutkan perjalanannya di sungai tersebut. Sangat asik ya melihat Chris yang begitu menikmati alam. Dia seperti menemukan jati dirinya. Meskipun tanpa uang, dia bisa mencari kebahagiaannya sendiri. Kebebasan dan keindahan alam sangat sayang untuk dia lewatkan. Dengan kayaknya tersebut, Chris bahkan bisa masuk ke negara Meksiko dengan melewati perbatasan bendungan Morales yang sedang surut, memudahkan dirinya masuk ke negara tersebut. Tapi sayang, kayaknya harus terbang dan rusak akibat badai gurun, di mana dirinya sedang beristirahat. Hal itu pun membuat dirinya terjebak di perbatasan dan harus kembali ke negaranya. Chris pun akhirnya melanjutkan kembali pertualangannya dengan menjadi penumpang gelap di kereta barang. Kali ini, kereta itu membawanya ke sebuah negara bagian. Keadaannya terlihat begitu lusuh dan lumus. Sepertinya dia tidak mandi selama berhari-hari. Kali ini dia pergi ke sebuah tempat penampungan untuk beristirahat sebentar dan menempatkan tasnya di sebuah loker. Ketika di luar sana, dia kembali melihat rutinitas manusia di kota. Dia melihat gemerlapnya kehidupan di kota. Bahkan dia seperti membayangkan dirinya di sebuah restoran, berjas rapi layaknya orang yang sukses, sedang duduk menikmati sajian mahal bersama wanitanya. Ini bukanlah diriku, ungkapnya. Hal itu pun membuat dirinya semakin membulatkan tekad awal sejatinya. Dia pun segera pergi meninggalkan kota tersebut. Dia kembali pergi dengan menumpang sebagai penumpang gelap di sebuah kereta. Tetapi sayang, aksinya kali ini harus ketahuan dan dirinya harus mendapatkan boga mentah dari penjaga. Tetapi dia tidak peduli. Dia terus melanjutkan perjalanannya itu. Dia terus menikmati pertualangannya kali ini. Setelah itu diketahui, Chris sempat bekerja di sebuah restoran cepat saji karena dirinya membutuhkan sedikit uang dan perbekalan untuk kepergiannya ke Alaska. Di sisi lain, hubungan orang tua Chris makin dekat. Mereka begitu khawatir sedih karena tidak mendapatkan kabar dari Chris hampir setahun lamanya. Mereka terlihat sangat menyesal akan masa lalu mereka, yang akhirnya membuat anak kesayangan mereka tersebut pergi. Bahkan sang ibu selalu memperhatikan pengembara lainnya, berharap itu adalah anaknya yang tersesat. Rasa keibuannya itu membuatnya terus memikirkan anak kesayangannya tersebut. Scene beralih ke masa yang lebih maju, di mana Chris sudah berada di area bis daerah Alaska. Hari itu dia menemukan buruan rusa yang sangat besar. Buruannya itu bisa memberinya jatah makanan untuk beberapa hari ke depan. Setelah berhasil menembak dan mengulitinya, di sini Chris kesusahan, dikarenakan dia tidak memiliki cukup pengetahuan bagaimana caranya mempertahankan daging rusa tersebut. Karena hanya dalam waktu sebentar saja, daging itu sudah bisa dihinggapi banyaknya lalat. Dan tidak membutuhkan waktu lama, daging tersebut sudah dipenuhi dengan banyaknya belatung, membuat daging tersebut sudah tidak layak untuk dia konsumsi. Hal itu pun membuatnya begitu kesal dan frustasi, mengingat perbekalannya yang sudah mulai menipis. Kita pun kembali sebelum Chris kembali di tempat tersebut. Setelah bekerja di restoran cepat saji, kini Chris dipertemukan kembali dengan Jen dan Rainy di sebuah tempat pemberhentian van. Di sini Jen sangat bahagia bisa kembali bertemu Chris. Di sana Chris tinggal untuk sebentar sekalian membantu mereka berdua berjualan buku. Chris pun mengatakan jika dia masih mempersiapkan bekal untuk kepergiannya ke Alaska, sekalian menunggu gajinya keluar saat dia bekerja di restoran cepat saji. Ketika di sana, dia dipertemukan dengan seorang gadis tetangga yang tinggal dengan ayahnya. Gadis tersebut bernama Tracy. Mereka berdua pun berbincang. Lalu Tracy dengan basa-basinya mengajak Chris untuk berjalan di Salvation Mountain. Salvation Mountain adalah tempat rekreasi unik di tengah gurun yang dikelola oleh seorang kakek tua yang terlihat bahagia. Kakek tua tersebut seperti memberikan energi positif buat orang-orang yang mengunjungi tempat tersebut. Setelah itu, Chris dan Tracy pun kembali pulang. Malam harinya, Jen akhirnya menceritakan masa lalunya kepada Chris. Dulunya, sebelum bersama Rainy, Jen pernah berkeluarga dan mempunyai seorang bayi. Tapi sayang, suami pertamanya itu pergi meninggalkannya sendiri bersama anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya itu bernama Reno. Jen akhirnya membesarkan Reno hingga remaja. Saat itulah dirinya bertemu Rainy, pria yang bersamanya sekarang. Ternyata anaknya Reno yang telah remaja memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri.
Dan Jen tidak mendapati kabar dari anaknya tersebut hampir 2 tahun ini. Hal itu pun membuatnya begitu sedih, karena hal itulah yang membuat Jan ketika melihat Chris selalu teringat akan anaknya. Kedekatan Chris dengan Tracy di tempat itu pun semakin terjalin. Bahkan Tracy bersiap memberikan apapun kepada Chris. Tapi Chris menolak hal tersebut. Dia merasa hal itu akan membuatnya akan terikat dengan suatu hubungan yang sangat bertentangan dengan tujuannya. Hingga keesokan harinya, hari di mana Chris akan pergi, dia tidak lupa berpesan kepada Tracy, "Jika kau ingin sesuatu di dalam hidup, raih dan rengkuhlah itu." Mendengar itu, Tracy pun begitu sedih dan memeluk Chris dengan eratnya. Chris pun berpamitan dengan Rennie, dan Janlah yang mengantar kepergian Chris. Dan Tracy terlihat sangat sedih dengan kepergian Chris. Menggunakan van-nya, Jen mengantar Chris mengambil sisa gajinya di restoran cepat saji. Di sini Jen tidak ingin memeluk Chris. Jen berkata dia akan menangis jika melakukan hal tersebut. Dan akhirnya Jen pun pergi berlalu. Dan Chris pun melanjutkan kembali perjalanannya ke Alaska. Scene pun beralih ke masa yang lebih maju, di mana Chris sudah menjalani waktunya di bis. Setelah beberapa lama di sana, dia akhirnya akan melanjutkan perjalanannya ke Alaska. Tetapi sayang, jalur sungai yang menuju tujuannya sangat-sangat tidak mungkin dia seberangi. Sungai tersebut begitu dalam dan deras, tapi dia berusaha mencoba. Tapi apa yang terjadi? Derasnya sungai hampir membuatnya terbunuh. Dan akhirnya dia memutuskan kembali ke bisnya di malam itu. Film pun kembali ke masa lalu lagi, tepatnya saat Chris melanjutkan perjalanannya dari restoran cepat saji tadi. Kali ini tepatnya di Salvation City. Dia dipertemukan dengan seorang pria tua yang bernama Ron French. Ron French sendiri seorang mantan veteran Perang Dunia Kedua yang pernah ditugaskan di Okinawa, Jepang. Hari itu Ron dengan baik hati memberi tumpangan kepada Chris. Dia bahkan melihat di mana Chris mendirikan kemahnya. Dia sangat terkejut mengenai apa yang Chris lakukan selama ini, mengingat Chris yang masih berumur 23 tahun. Karena menyukai kepribadian Chris, Ron akhirnya memberikan izin agar Chris tinggal sementara di rumahnya. Diketahui saat perbincangan mereka, Ron dulu mempunyai seorang istri dan anak. Tetapi naas, istri dan anak mata wayangnya harus meninggal dikarenakan tertabrak oleh pengemudi mabuk. Dan kejadian itu terjadi di tahun 1957 saat dia sedang bertugas di Okinawa. Awalnya dia melampiaskan kesedihannya itu dengan terus mabuk, tetapi dia berpikir tidak ada gunanya mengenang kematian keluarganya dengan cara seperti itu. Akhirnya dia berusaha tegar dan berubah. Dia pun melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Hari-harinya dia isi dengan usahanya mengukir kulit di bengkel garasinya. Hingga sampai hari ini dia tidak memiliki waktu luang untuk bersenang-senang, ungkapnya. Chris pun akhirnya belajar mengukir kulit bersama Rose. Dia pun berhasil mengukir ikat pinggang kulit yang bergambar petualangannya selama ini. Kebersamaan pria beda generasi ini sangat-sangat asik untuk disaksikan. Ron pun sedih mengetahui Chris akan pergi dan meninggalkannya sendiri. Kepribadian Chris membuat semua orang yang pernah mengenalnya begitu menyayanginya. Scene akhirnya berpindah ke masa yang lebih maju. Chris sudah sangat kelaparan di area bisnya. Mengingat persediaannya yang telah habis, dia berusaha mencari makanan yang mungkin bisa dia makan. Menggunakan buku panduannya, dia pun memilih buah-buahan yang kiranya aman untuk dia makan. Dan setelah yakin akan bukunya, dia mulai mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Tapi secara tiba-tiba, keesokan paginya dia terbangun dengan keadaan pusing. Dia begitu kehausan. Dia terlihat begitu tidak sehat kala itu. Akhirnya dia kembali membaca buku panduannya. Dan betapa terkejutnya dia, Chris salah memakan tanaman. Dia telah salah menganalisa tanaman tersebut. Ternyata tanaman yang dia makan tersebut beracun. Tanaman itu dapat menghambat pembuluh darahnya. Jika dimakan akan menyebabkan kelumpuhan, rasa mual, gangguan pencernaan, dan jika tidak diatasi secara cepat bisa mengakibatkan kematian. Dan benar, tubuh Chris terlihat sangat lemah dan kurus. Wajahnya terlihat begitu pucat, dan tubuhnya pun semakin sekarat di malam harinya. Keesokan harinya Chris tampak masih sedikit berjuang di bis tersebut. Dia berusaha tetap sadar. Dia masih sempat-sempatnya menuliskan di bukunya. Kebahagiaan hanya bisa dirasakan saat berbagi. Dia terlihat menangis di saat itu. Dia mulai membersihkan tubuhnya, lalu memakai baju yang layak. Dengan keadaan yang susah, dia berusaha merangkak ke kasurnya. Lalu dia pun menyelimuti dirinya dengan kantong tidurnya. Dia juga meninggalkan pesan yang bertuliskan, "Aku sudah hidup bahagia. Terima kasih Tuhan."
dan selamat tinggal semuanya. Semoga Tuhan memberkati semuanya. Christopher Johnson McCandless. Di tengah ajalnya yang akan tiba, dia kembali memikirkan bagaimana jika dirinya kembali tersenyum ke keluarganya. Tapi apa mau dikata, semua telah berakhir. Dan akhirnya Chris pun meninggal. Di tengah kesendiriannya di dalam bis yang rusak tersebut, sungguh-sungguh akhir yang tragis. Dia meninggal dikarenakan minimnya pengetahuan dirinya akan alam liar yang begitu dia cintai. Inilah foto asli Chris saat di bus sebelum kematian dirinya. Chris ditemukan 2 minggu kemudian setelah kematiannya oleh pemburu setempat. Foto ini ditemukan di dalam kamera miliknya. Chris lahir 18 Februari 1968 dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1992. Dan film pun berakhir. Begitulah kiranya rangkuman alur film Into the Wild. Sangat miris mengetahui jika ini benar-benar pernah terjadi. Hikmah yang bisa saya ambil di sini adalah pelajarilah benar-benar apa yang akan engkau lakukan ke depannya. Jangan karena minimnya pengetahuan akan sesuatu yang kita sukai membuat itu menjadi fatal akhirnya. Lakukanlah apa yang menjadi terbaik untuk hidupmu. Jangan lupa kebahagiaan bisa dirasakan ketika kita berbagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.